Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 499. Saya harus menunjukkan kartu saya hari ini. Begitu Tuan Qian selesai berbicara, dia segera menimbulkan keributan. Dia secara terbuka menghancurkan lencana gelar utusan warisan budaya Tiongkok milik Chu Chen dan membuat pernyataan arogan. Nada suara Tuan Qian begitu yakin dan percaya diri sehingga bahkan Gao Angwo pun tidak bisa menahan cemberutnya saat ini. Terlalu banyak orang yang memperhatikan upacara pemberian lencana malam ini. Jika terjadi sesuatu, dia juga akan terpengaruh, atau dia akan kehilangan muka. Saya hanya perlu 10 menit. Tuan Qian kemudian berbicara dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika Tuan Gao tidak berterima kasih kepada saya setelah 10 menit, saya bersedia menerima hukuman apapun." Di platform tinggi, ekspresi Chu Chen acuh tak acuh. Ketika dia melihat ke arah Tuan Qian, dia juga melirik Qian Busao. Mata Qian Busao menjadi dingin dan dia menatap Chu Chen sambil tersenyum dinasti. Tamparan di wajah yang diberikan kepadanya di lantai 21 gedung Tan. Malam ini, semua dendam lama dan baru telah diselesaikan. Gao Angwo terdiam. Semua orang di keluarga Song juga berdiri. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Song Qiu mengerutkan kening. Bagaimana kakak ipar bisa mempengaruhi dia? Mungkinkah? Song Qiu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Sosok cantik dari beberapa wanita melintas dengan cepat. Mungkinkah kejadian itu terjadi? Ini sungguh merusak citra kakak ipar saya. Tebakan Xiao Qiu benar. Itu sangat mungkin. Ekspresi Song Xie yang menjadi serius, dan anggota keluarga Song saling memandang. Identitas Chu Chen, rahasia terbesar tentang Chu Chen, dan juga hal yang paling teduh, adalah identitas Chu Chen. Song Yan terus menatap Chu Chen. Melihat Chu Chen masih terlihat tenang dan tenang, dia tidak bisa menahan perasaan cemas padanya. Song Qiu tiba-tiba tersadar dan memandang keluarga Song. Kalian semua tahu. Dalam benak Song Qiu, saudara iparnya terjerat dengan beberapa orang kepercayaan. Dia mengira hanya dialah yang mengetahuinya. Tetapi dia tidak menyangka semua orang mengetahuinya. Song Qiu melirik Song Yan tanpa sadar. Ekspresi saudari ketiga hanya khawatir, tapi tidak ada kemarahan sama sekali. Hal ini membuat Song Qiu diam-diam mengagumi keahlian kakak iparnya. Bagaimana mungkin kami tidak mengetahui hal ini? Su Yuexian berkata dengan marah. Kamu adalah orang terakhir yang mengetahuinya, dan aku bahkan tidak berencana untuk memberitahumu. Lagu Qiu, Tuan Gao harus menolak permintaan Tuan Qian yang tidak masuk akal. Bagaimanapun, upacara pemberian lencana gelar telah mencapai titik ini. Tidak ada yang lebih penting daripada melanjutkan upacara ini. Song Yan mengerucutkan bibir merahnya untuk melihat hasil. Jiang Yingtao telah tiba di depan Qian. Dia ditemani oleh beberapa anggota tim penyerang Biro Operasi Khusus. Begitu Gao Angwo menyatakan pendiriannya, dia akan segera memerintahkan Qian dan yang lainnya untuk diusir. Mata semua orang terfokus pada Gao Angwo. Setelah beberapa saat, Gao Angwo mengangkat kepalanya dan berkata, "Oke, saya beri waktu 10 menit." Begitu dia selesai berbicara, seluruh penonton menjadi gempar.
Keputusan Gao Angguo agak tidak terduga. Tuan Gao sebenarnya memberi kesempatan kepada Tuan Qian untuk menimbulkan masalah. Bisakah ini dipahami sebagai Tuan Gao tidak sepenuhnya mempercayai Chu Chen? Faktanya, tidak sulit untuk memahami pilihan Tuan Gao. Jika Tuan Qian benar-benar memiliki informasi kekerasan yang dia blokir, Tuan Qian nantinya akan membeberkannya melalui saluran lain, dan Tuan Gao akan menghadapi banyak kritik publik. Bagaimanapun juga, ini bukan untuk dirinya sendiri. Dia menyetujui permintaan Tuan Qian pada kesempatan ini. Apa bedanya dengan menamparkan wajah Chu Chen? Ada banyak diskusi. Huang Fu Yuanjing melihat pemandangan ini dan berkata dengan wajah serius, "Hei, kamu sudah lama berhubungan dengan Chu Chen. Pernahkah kamu mendengar informasi kotor tentang Chu Chen?" Huang Fu dan Yu merenung sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Karakter dan karakter Chu Chen semuanya terkenal, dan sama sekali tidak ada materi hitam." Huang Fu Yuan mengangguk dan menatap kakek dan cucu Qian yang sudah naik ke atas panggung. Seluruh aula berangsur-angsur menjadi sunyi. Tuan Qian tampak tenang dan berkata perlahan, "Chu Chen dan saya bertaruh, dan saya kalah. Jadi, malam ini, pertama-tama saya akan menghormati taruhan saya dan meminta maaf kepada Chu Chen." Tuan Qian tiba-tiba membungkuk sedikit ke arah Chu Chen dan mengangkat sudut mulutnya. "Chu Chen, maafkan aku." Chu Chen mengangkat alisnya. Tuan Qian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. "Saya benar-benar minta maaf. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya sembunyikan malam ini." Saat dia berbicara, Tuan Qian menghadap semua orang yang hadir dan tiba-tiba berkata, "Apakah Anda kenal Chu Chen?" Semua orang tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa Tuan Qian tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Dalam beberapa hari terakhir, Chu Chen telah memenangkan kejuaraan Lion King, mengalahkan orang kuat Amerika Selatan Zhao Fangquan, dan keterampilan seni bela dirinya telah membuat takjub semua orang. Semakin banyak orang yang mengenal pemuda sipil dan militer ini. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Chu Chen adalah tokoh sipil dan militer kontemporer. "Apa yang Anda lihat hanyalah permukaannya," Tuan Qian melanjutkan. "Seperti yang kita semua tahu, identitas Chu Chen adalah menantu dari keluarga Song di Canceng. Oleh karena itu, tidak ada yang mengenal Chu Chen lebih baik daripada keluarga Song. Sayangnya, beberapa orang memilih untuk kebenaran terkubur, dan dia bahkan membantu kaisar melakukan kejahatan. Tetapi orang benar yang sebenarnya dilarang oleh keluarga Song karena dia menyinggung Chu Chen." Tuan Qian tersenyum dan melirik ke arah Song Changqing dan yang lainnya. "Selanjutnya, mari kita undang Song Yun, putri tertua dari keluarga Song, dan Song Qing, wanita kedua dari keluarga Song, dan istrinya. Saya pikir Anda pasti sangat terkesan dengan Chu Chen asli yang mereka ceritakan." Tertarik. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi Song Changqing dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Tentu saja, mereka ingin meributkan identitas Chu Chen. Ekspresi Song Yan langsung menjadi gelap. Kartu identitas Chu Chen palsu. Semua orang di keluarga Song mengetahuinya. Namun, sudah terlalu lama berlalu dan tidak ada yang mempedulikannya. Song Yan pernah mengingatkan Chu Chen untuk pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya kartu identitasnya. Tetapi kemudian ada terlalu banyak hal,
dan dia tidak bertanya kepada Chu Chen apakah dia telah melakukan sesuatu. Chu Chen yang asli, Nangong Yun memandang orang-orang yang berjalan ke platform tinggi, ekspresinya menunjukkan geli. Dia sebenarnya sangat menantikannya. Lin Xinping dan istrinya serta Zhang Jian dan istrinya berjalan ke platform tinggi bergandengan tangan. Banyak penonton memiliki ekspresi aneh, dan pada saat yang sama, beberapa orang melihat ke arah Song Changqing dan lainnya. Upacara penghargaan malam ini sepertinya cenderung menjadi drama etika keluarga. Apakah kedua kubu keluarga Song akan bertarung? Ekspresi Song Xieyang dan Su Yuexian sangat suram melihat kedua putri dan menantu mereka yang sudah berdiri di platform tinggi. Tuan Qian menyerahkan mikrofon kepada Song Yun. Ekspresi Song Yun sangat tenang. Dia tidak melihat ke arah Chu Chen, tetapi melihat ke seluruh keluarga Song. Ada beberapa hal yang harus saya pamerkan hari ini. Bab 500 Chu Chen bukanlah Chu Chen. Mata seluruh auditorium terfokus pada Song Yun. Pertikaian? Kartu apa yang akan dia tunjukkan? Mata Jiang Yingtao dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat ke arah Song Yun dan orang lain yang berada di dekatnya. Kemudian dia tanpa sadar melirik ke arah Song Changqing dan yang lainnya. Melihat ekspresi suram Song Changqing dan yang lainnya, ekspresi Jiang Yingtao membeku sejenak, dan jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah Song Changqing dan yang lainnya memasang ekspresi muram? Apakah memang ada rahasia tentang Chu Chen? Song Yun, Song Changqing tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan berteriak dengan suara yang dalam, "Turun, jangan bicara omong kosong di atas sana. Saya jamin dengan hidup saya bahwa setiap kata yang saya ucapkan selanjutnya benar adanya." Song Yun mengangkat matanya dan mengamati penonton. Pertama-tama, saya, Song Yun, dan saudara perempuan saya Song Qing, mulai saat ini, secara resmi setelahnya, meninggalkan keluarga Song. Kami berdua tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Song mulai sekarang. Saya harap semua yang hadir dapat menyaksikan ini bersama. Song Qing mengangguk, memegang tangan Zhang Jian dengan mata tegas. Saat mereka memilih untuk berdiri di sini, mereka benar-benar berselisih dengan keluarga kelahiran mereka, dan mereka masih tidak cocok satu sama lain. Jadi malam ini, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menginjak-injak keluarga Song. Ini baru permulaan. Song Xieyang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arah Song Yun, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Para reporter media yang hadir semuanya heboh. Kata-kata Song Yun saja sudah menjadi berita besar. Saat ini, keluarga Song sedang berkembang pesat di kota Chan. Namun tiba-tiba tersiar kabar bahwa dua wanita yang sudah menikah ingin putus dengan keluarga Song. Tentu saja, orang-orang penasaran dengan cerita di dalamnya. Itu keterlaluan. Song Qiu juga marah. Tinggalkan keluarga Song. Aku, Song Qiu, tidak punya saudara perempuan sepertimu. Terjadi keributan di tempat itu. Gao Angwo sudah berdiri di satu sisi, menyaksikan lelucon di platform tinggi. Tuan Gao, Anda seharusnya tidak membiarkan mereka naik ke atas panggung. Sebuah suara terdengar. Itu adalah Chu Kaiping. Tidak peduli apa yang akan mereka katakan. Melakukan hal itu tidak hanya akan menghancurkan seluruh upacara pemberian lencana gelar,
tapi juga menyakiti Chu Chen. Gao Angwo melirik ke samping. Dia tahu bahwa Gao Angwo memiliki status tertentu di semua lapisan masyarakat di Tiongkok. Namun, menghadapi Chu Kaiping, Gao Angwo masih tidak berani mengabaikannya. Departemen operasi, tokoh penting, dan di belakang Chu Kaiping, dan ada keluarga super yang bahkan dia tidak dapat menyentuhnya. Saya juga bertanggung jawab atas lencana gelar ini, Gao Angwo berkata tanpa daya. Jika Chu Chen benar-benar memiliki sesuatu, jika lencana gelar diberikan kepadanya, itu akan menimbulkan lebih banyak masalah, sensasi yang besar. Jadi, saya harap Anda mengerti. Chu Kaiping tidak berkata apa-apa lagi. Dia dan Gao Angwo hanyalah kenalan, jadi dia mengingatkannya saat ini. Jika Gao Angwo masih bersikeras pada pilihannya, Chu Kaiping tidak akan mengatakan apapun lagi. Song Yun membasahi tenggorokannya dan pemandangan menjadi sunyi kembali. Selanjutnya, izinkan saya memberitahu Anda tentang asal-usul Chu Chen. Song Yun berkata, suatu malam 5 tahun yang lalu, Song Yan mengambil SIM yang baru diperolehnya dan berangkat sebagai pemula. Tanpa diduga, dia menabrak seseorang. Orang ini adalah Chu Chen, menantu idiot dari keluarga Song yang kemudian menjadi terkenal di seluruh kota. Terjadi sedikit keributan di tempat kejadian. Bodoh. Banyak orang mengetahui bahwa Chu Chen menjadi terkenal akhir-akhir ini. Namun mereka tidak mengetahui bahwa ia pernah menjadi orang yang bodoh. Untuk lebih jelasnya di sini, keluarga Song sedang dalam masa pasang surut pada saat itu dan menghadapi krisis yang sangat besar. Yang menggelikan adalah bahwa semua harapan keluarga Song tertuju pada seorang pendeta Tao dan orang bodoh. Mengatakan bahwa selama orang bodoh menikahi keluarga Song, krisis keluarga Song dapat dengan mudah diselesaikan. Keluarga Song sebenarnya menyetujui permintaan konyol seperti itu. Suara Song Yun seperti peluru yang berterbangan, mengguncang tempat kejadian dan meledak seluruh jaringan. Chu Chen ternyata bodoh. Saya dari Canceng. Saya dapat membuktikan bahwa Chu Chen memang telah lama menjadi menantu idiot keluarga Song. Tetapi dia tiba-tiba menjadi tercerahkan baru-baru ini. Saya juga dari Canceng. Tapi saya benar-benar tidak tahu alasan mengapa Chu Chen menikah dengan keluarga Song. Gao Angwo mengerutkan kening. Apakah ini informasi kotor Chu Chen? Song Yun kemudian berbicara. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Selama 5 tahun, keluarga Song memang telah berbelok dan secara bertahap berada di jalur yang benar. Namun, tepat ketika jangka waktu 5 tahun ditentukan oleh pendeta Tao lewat, Chu Chen bangun. Song Yun tersenyum main-main. Ini benar-benar tepat waktu. Saya pikir banyak orang yang hadir akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sampai malam ini, Chu Chen akan dianugerahi kehormatan seperti itu untuk tidak membicarakannya. Dari awal sampai akhir, ini adalah konspirasi yang direncanakan oleh pendeta Tao dan Chu Chen, mulai dari kecelakaan mobil. Mereka secara bertahap memperluas cakarnya ke keluarga Song. Keluarga Song, yang awalnya dalam krisis, terselamatkan karena pernikahan bodoh. Ini hanya bagian dari rencana mereka, kata Song Yun dingin. Mereka mencoba menipu keluarga Song, mengendalikan keluarga Song, dan kemudian menggunakan keluarga Song sebagai batu loncatan untuk menipu semua orang.
Anda mungkin mengatakan bahwa ini hanya omong kosong di pihak saya. Tidak ada bukti substansial. Kalau begitu, saya akan memberi Anda bukti. Song Yun menatap Chu Chen di platform tinggi dan tiba-tiba mengucapkan kata demi kata. He berkata, Chu Chen, apakah kamu berani mengeluarkan kartu identitasmu? Semua mata menatap Chu Chen. Kartu identitas Chu Chen? Murid dari banyak orang terbuka secara ekstrim. Wajah Gao Angwo tiba-tiba menjadi suram. Jika ada yang salah dengan KTP Chu Chen, itu berarti ini mungkin benar-benar penipuan. Itu akan menjadi lelucon besar. Tidak heran Tuan Qian berkata bahwa dia pasti akan berterima kasih padanya dalam 10 menit. Sungguh menggelikan jika lencana gelar utusan warisan budaya Tiongkok dianugerahkan kepada orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Master Qian dan Qian Busao di platform tinggi memandang Chu Chen dengan senyuman di wajah mereka. Ada beberapa mata yang telah lama ditunggu-tunggu di auditorium terfokus pada Chu Chen. Mata Chu Chen bertemu dengan mata Song Yun. Setelah beberapa saat, Chu Chen menjawab, saya tidak membawanya. Wajah Song Yun menunjukkan senyuman lucu. Aku tidak membawanya, atau aku tidak berani mengeluarkannya. Setelah jeda, suara Song Yun terdengar keras, dan dia melontarkannya kata demi kata. Chu Chen tidak bisa mengeluarkan KTP-nya karena KTP-nya palsu. Ini hanya KTP palsu. 5 tahun yang lalu, keluarga Song memalsukan kartu identitas palsu ini agar Chu Chen mendaftarkan pernikahannya dengan Song Yan. Begitu kata-kata itu diucapkan, keributan terjadi dalam sekejap. Apakah kartu identitas Chu Chen palsu? Chu Chen bukanlah Chu Chen. Lalu, siapa dia? Bersambung.